Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah. Jangan judol, jangan judi online. Oke, Sobat Football United, akhirnya here we go lagi nih, Manchester United ya. Here we go. Siapa yang here we go? Andre Onana di periode ujung menurut gue bursa transfer di Turki akhirnya pindah nih dari Manchester United ke Trabzonspor. Here we go, diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Ada beberapa situasi yang ingin gue bahas ya, kabar-kabar terkait dengan Andre Onana yang cabut dari Manchester United. Gue informasikan di video sebelumnya bahwa memang dari informasi yang gue dapatkan ya, bagaimana memang sangat dekat sekali sebelumnya Andre Onana ini akan meninggalkan Manchester United. Dan memang pemicu besarnya yaitu adanya penjaga gawang baru menurut gue ya, Sean Lemans. Ini nanti gue akan kesana juga. Fabrizio Romano, sebentar ya Sobat Football United. Oke. Dan ini juga bisa terjadi karena Andre Onana akhirnya sepakat ya untuk pindah ke Trabzonspor. Sebelumnya Manchester United sudah meraih kesepakatan dulu nih dengan klub Turki ya terkait dengan Andre Onana, tapi pada saat itu masih menunggu persetujuan dari sang pemain. Ruben Amorim ini melihat ya Andre Onana bukan sebagai penjaga gawang utama musim ini, dan dia menyatakan hal ini secara jelas ke board manajemen Manchester United. Manchester United sendiri ya, disebutkan oleh Fabrizio Romano lagi, percaya bahwa Sean Lemans bisa menjadi sesuatu yang besar. Mereka menginginkan sang pemain ini ya, Sean Lemans, untuk bermain dan juga berkompetisi dengan Altay Bayindir. Inilah kenapa Andre Onana merasa kalau tidak memiliki ruangan ya di skuad Manchester United. Sean Lemans tidak meminta garansi untuk dijadikan penjaga gawang utama ketika didatangkan. Dia siap untuk berkompetisi, sebenarnya memang untuk berkompetisi ya dengan penjaga gawang Manchester United saat ini. Tapi dengan cabutnya Andre Onana, ini merupakan kabar yang bagus untuk Sean Lemans. Chris Wheeler dari Daily Mail mengatakan Andre Onana ini akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi di Trabzonspor. Peminjaman sendiri ini akan sampai akhir musim, di mana disebutkan klub Turki ini akan membayar seluruh gaji dari Andre Onana. Disebutkan masih oleh Chris Wheeler ya, cabutnya Andre Onana ini akan membuat jalan yang jelas untuk Sean Lemans menjadi penjaga gawang nomor 1 di Manchester United dengan Altay Bayindir dan juga Tom Heaton sebagai backup. Laurie Whitwell dari The Athletic mengatakan bahwa Trabzonspor, seperti gue katakan tadi, akan menanggung semua gaji Andre Onana, dan bahkan Andre Onana ini akan mendapatkan ekstra bonus ya. Sumber mengatakan kalau sang pemain ini akan mendapatkan hampir double dari yang didapatkan di Manchester United di Trabzonspor. Oke. Ada sebuah analisa juga sih menurut gue yang ingin gue sampaikan, dan menurut gue ini menarik ya, dari Telegraph. Chief Football Correspondent dari Telegraph, Jason Bird, ini mengatakan ya terkait dengan cabutnya Andre Onana, saya memiliki pertanyaan terkait dengan strategi di sini. Kalau mereka menginginkan untuk menyingkirkan Andre Onana, mereka harusnya melakukan lebih awal. Mereka memiliki Altay Bayindir yang sampai sejauh ini tidak meyakinkan, dan saat ini Anda ya ataupun klub menempatkan segalanya kepada penjaga gawang muda yang belum bermain di banyak pertandingan ya musim ini di Liga Belgia, karena pada saat proses Sean Lemans ini memang tidak dimainkan ya oleh Royal Antwerp. Jadi menit bermainnya sendiri pun juga tidak banyak ini. Dia ini menjanjikan sebenarnya, tapi didatangkan sebagai sebuah project. Mereka memulai
di musim panas ini, klub ya artinya memulai di musim panas ini dengan banyak melakukan investasi di striker atau di posisi penyerang. Dan ini di mana mereka ini banyak mengeluarkan uang. Mereka tahu, klub tahu ya, mereka memiliki dua masalah setelahnya atau dua situasi yang harus diperbaiki juga, yaitu adalah di posisi penjaga gawang dan juga di posisi pemain tengah. Mereka berpikir ya, mereka bisa bersama dengan Andre Onana setidaknya 1 tahun lagi. Saat ini mereka tiba-tiba mengatakan tidak, kita tidak menginginkannya. Mungkin Andre Onana ingin pergi. Tapi kalau seandainya disebutkan ini ya oleh Jason Bird, kalau seandainya saya ini merupakan bagian dari klub, saya akan lebih tegas dan mengatakan kalau Anda atau Andre Onana ini harus berkompetisi untuk mendapatkan posisi nomor 1. Ini merupakan sebuah resiko. Mereka sudah memiliki banyak resiko di Manchester United saat ini. Ini yang disebutkan ke Sky juga ya. Oke, ya ini menurut gue juga menarik situasi Andre Onana ini. Kita tahu memang Andre Onana jauh levelnya di standar penjaga gawang utama Manchester United. Tapi seperti gue katakan sebelumnya di video sebelumnya, bahwa situasi saat ini dengan cabutnya Andre Onana, lalu ada Senne Lammens, keadaan Altay-Bayindir dan juga Tom Heaton, ini menimbulkan banyak ketidakpastian sebenarnya, menimbulkan banyak tanda tanya di posisi penjaga gawang Manchester United. Ini mungkin berbeda kalau Manchester United misalnya ya mendatangkan pemain penjaga gawang yang lebih senior, lebih berkarakter, katakanlah seperti itu, lebih berpengalaman, sehingga bisa lebih diharapkan akan memberikan impact secara langsung di posisi penjaga gawang Manchester United. Yes, kita semua sepakat bahwa Andre Onana ini, sekali lagi seperti gue katakan ya, jauh levelnya di bawah penjaga gawang Manchester United saat ini. Tapi dengan keadaan yang saat ini pun juga menimbulkan ketidakpastian. Nah ini juga sering kalau gue baca di beberapa komentar disalah artikan konten gue sebelumnya yang mengatakan bahwa gue pengacara Andre Onana dan lain-lain. Banyak sekali yang salah ini ya, salah tangkap. Tapi ya sudahlah, ada yang bilang wah gue ini pengacara Erik ten Hag segala macam. Ya bebas lah mau berkata apa ya. Memang apa namanya, mencerna informasi, mencerna kabar maupun juga pendapat itu maupun juga opini ya, ternyata ini bisa keluarannya nih macam-macam gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang jelas gue sudah sering menjelaskan posisi gue ada di mana. Dan balik lagi terkait dengan posisi penjaga gawang, posisi gue sama gitu loh, bahwa gue menginginkan adanya transisi sebenarnya dari penjaga gawang utama musim lalu, yaitu adalah Andre Onana, ke penjaga gawang selanjutnya. Ini bisa lebih halus, katakanlah seperti itu. Gue tidak ingin Manchester United ini mengulangi kesalahan dari yang dilakukan dari David De Gea ke Andre Onana, ataupun juga dari periode-periode sebelumnya ya, dari Edwin van der Sar misalnya, ataupun juga dari periode Peter Schmeichel. Nah, pada saat itu menurut gue ada pergantian yang cukup drastis, dan kali ini nampaknya hal tersebut ini punya peluang itu akan terjadi. Dan gue sebenarnya secara dengan amatiran tentu saja gue tidak berharap ini terjadi, karena kalau itu terjadi ini merupakan bisa jadi ada bencana lagi bagi Manchester United. Karena begini, banyak fans Sobat Football United juga mungkin yang menulis komentar tentang gue menulis tentang apa namanya, gue dibilang pengacara Andre Onana atau apa gitu ya, langsung beranggapan bahwa oke, Senne Lammens kiper luar biasa ini. Dia lihat mungkin cuplikan di YouTube ya kan, dia lihat cuplikan di platform sosial media yang lain ya kan, ngerti kan maksudnya platform sosial media yang lain ya, ataupun juga angka-angka data statistik, maka disebutkan oke lah, Senne Lammens ini bisa langsung digas, bisa langsung diberikan kesempatan langsung dari awal begini dan begitu, begini dan begitu. Fakta bahwa Senne Lammens ya, tadi disebutkan, gue lupa dari siapa, bahwa ya dia sendiri juga menit bermainnya musim ini masih belum banyak gitu ya. Lalu bagaimana dia juga apa namanya, ya kalau gue lihat ini sambil gue buka ini Senne Lammens, dia ternyata sempat dimainkan di beberapa pertandingan pembuka musim ini. Dia juga sempat berada di bangku cadangan tim nasional
Belgia tapi diistirahatkan di 2 pertandingan sebelum dia akhirnya pindah ke Manchester United. Artinya memang ada keadaan naik dan turun. Tapi secara keseluruhan kalau dikatakan apakah dia belum siap atau seperti apa dari faktor fisik, gue pikir dia ready, dia siap. Tapi dari faktor lainnya, nah di situ tanda tanyanya. Apakah dia bisa langsung memberikan impact? Harapannya seperti itu. Tapi ya itu tadi seperti gue katakan, gue akan lebih teryakinkan kalau misalnya Manchester United ini mendatangkan penjaga gawang yang memang jauh lebih berpengalaman gitu ya. Kalau disebutkan ada siapa misalnya, ya di bursa transfer musim panas ini sempat ada Gianluigi Donnarumma, ya kan. Lalu juga ada yang terakhir Emiliano Martinez, ya. 2 penjaga gawang yang gue pikir ketika didatangkan lebih memiliki peluang. Gue tidak mengatakan pasti ya, wah apalagi sampai gue katakan wah gue jamin pasti, wah nggak begitu. Punya lebih besar peluang untuk memberikan impact secara langsung. Secara mereka kiper senior, punya pengalaman ya. Dan sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi, posisi penjaga gawang Manchester United ini bukan tentang teknis saja, tapi juga karakter, tapi juga mental. Dan ini yang menurut gue yang penting untuk Senne Lammens. Gua sendiri memprediksi atau memperkirakan mungkin dengan cabutnya Andre Onana bahwa dalam beberapa pertandingan ke depan ya setelah jeda internasional, gue bisa jadi salah, tapi gue prediksi tempat akan diberikan dulu ke Altay Bayindir. Situasi penjaga gawang Manchester United untuk musim ini gue pikir akan seperti musim pertama dari David De Gea, di mana tidak diberikan secara pasti, tapi api kompetisi ini akan dinyalakan. Dan menurut gue seperti dikatakan tadi oleh Jason Bird ya, bahwa memang strategi utama atau pertama Manchester United musim ini kan sebenarnya ke sana gitu, bahwa mereka sebenarnya ingin salah satu alasan kenapa yang didatangkan Senne Lammens bukan Emiliano Martinez, karena memang untuk memberikan kompetisi ke penjaga gawang saat ini gitu ya, sehingga mereka akan terpacu satu dan yang lain. Tapi ternyata di tengah jalan ini berubah gitu, dan ini yang membuat sekali lagi ada kekhawatiran. Bukannya gue pesimis, jangan diartikan seperti itu nih. Aduh, salah lagi. Jangan diartikan gue nih pesimis, tidak. Tapi apa ya? Ada sesuatu yang menjadi tanda tanya gitu. Menurut gue sih terkait dengan keadaan manajemen, karena sebelumnya kalau seandainya memang mereka ini ingin melepas Andre Onana, ya mungkin harusnya dilakukan lebih awal begitu ya. Artinya mencari kesepakatan dengan klub. Tapi bisa jadi juga pada saat itu memang belum ada tawaran yang sekonkret Trabzonspor saat ini gitu. Walaupun akhirnya pindahnya pun juga tidak secara permanen ya. Nah, terkait dengan perpindahan ini juga menurut gue ya, ini menandakan selesainya Andre Onana di Manchester United. Kenapa gue katakan seperti itu? Memang tadi kesepakatan dikatakan ini akan hanya peminjaman 1 musim penuh. Gaji ditanggung semua, tidak ada opsi beli, ya kan? Tidak ada opsi beli. Artinya Andre Onana akan kembali musim panas tahun depan. Tapi, nah ini tapinya juga, kalau melihat apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United dan juga Ruben Amorim terhadap pemain-pemain yang dilepas secara pinjaman musim lalu, mereka semua selesai. Karena ketika mereka keluar dari skuad, maka menurut gue ya, itu distempel mereka tidak lagi dalam project Manchester United yang baru ini bersama dengan Ruben Amorim, Jason Wilcox, Omar Berada dan lain-lain. Bahwasanya Andre Onana pindah secara pinjaman dan tidak ada opsi beli, menurut gua ini untuk usaha ya, ini untuk usaha menjaga valuasi dari Andre Onana. Seperti gua katakan, kalau Andre Onana lepas musim panas kali ini, harganya 30 juta euro untuk menghindari dari kerugian PSR. Nah, nampaknya tidak ada nih tawaran sekonkret itu. Yang klub 30 terakhir kalau nggak salah kabarnya AS Monaco ya kan. Itu juga akhirnya mereka mundur teratur karena angka ternyata terlalu tinggi. Nah, cari jalan keluar ternyata pinjaman nih. Dan ternyata disepakati. Sang pemain sendiri sempat tidak langsung menyatakan kesepakatannya, setujunya gitu. Dan ada juga berita gue baca dari mana gue lupa, yang menyebutkan bahwa ada salah satu faktor triggernya itu adalah Andre Onana gajinya kan dipotong nih, dan bukan cuma Andre Onana saja, banyak pemain Manchester United karena Manchester United tidak tampil di kompetisi Eropa, maka ada pemotongan gaji, dan ini yang memberatkan gitu. Dan ketika tawaran dari Trabzonspor ini gajinya ternyata disamakan seperti sebelumnya, kok itu yang gue baca kalau tidak salah ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, bahkan ada bonus, jadi dia terima lebih banyak lagi. Ada faktor lain selain
berkompetisi dengan Seine Lemans. Tapi ada faktor itu tadi nih, faktor gaji ya kan. Di mana ini menurut gue ini sudah melenceng. Ini sudah apa namanya sudah membelokkan situasi bahwa dia ini ingin stay di Manchester United untuk mengamankan tempatnya. Nampaknya dia sendiri pun juga sudah dalam posisi ingin keluar. Cuman itu tadi tawaran secara permanen tidak pernah datang ya kan untuk dirinya di musim ini, sehingga balik lagi nih. Gua tetap berprediksi ya ataupun memperkirakan, bisa jadi gua salah, musim panas tahun depan Andre Onana akan lepas secara permanen. Nah, sekarang yang gua harapkan ya manajemen Manchester United dan juga pelatih ini betul-betul secara hati-hati betul nih ya. Memberikan kesempatan sekaligus juga terus mengembangkan Seine Lemans. Karena situasinya ini fragile menurut gue. Kalau ini berhasil ya, dia bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Bukan berarti berhasil maka dia harus diberikan kesempatan secara terus-terusan, enggak juga. Jika dinilai memang pas, turunkan. Ketika tidak ataupun meragukan, disimpan dulu. Permasalahannya Altay Bayindir belum meyakinkan. Gue harapkan ini juga menjadi penyemangat ya bagi Altay Bayindir, di mana ya dia di Manchester United sebagai kiper backup ya kan, kiper cadangan. Di tim nasional Turki pun juga demikian. Jadi secara keseluruhan sih menurut gue dua penjaga gawang Manchester United saat ini, Bayindir dan juga Seine Lemans ini sama-sama memiliki menit bermain yang minim di Premier League ya kan. Seine Lemans debutan, Altay Bayindir pun juga tidak banyak-banyak banget. Baru agak diperbanyak di musim ini ya kan, di awal-awal. Jadi ini situasi yang menurut gue ya kita saksikan sih. Gue harapkan posisi penjaga gawang memang bisa diperbaiki, dan cabutnya Andre Onana nih menandakan betul bahwa perombakan itu juga sedang menyentuh posisi penjaga gawang Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana nomor Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.